Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah tentang Undang-Undang Kepabeanan. Baiklah, langsung saja saya mulai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Yang B, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan. Kemudian yang C, bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyeludupan. Berikutnya, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta menetapkan bahwa Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, di mana pasal 1 dalam undang-undang yang dimaksud adalah yang pertama, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Yang kedua, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Yang ketiga, kantor pabean adalah kantor dalam lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang keempat, pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang, impor, dan ekspor. Selanjutnya pasal 2, yang pertama adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Yang kedua, barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Pasal 2A, yang pertama, terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Yang kedua, bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk yang pertama menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, yang kedua melindungi kelestarian sumber daya alam, menjaga stabilitas harga komoditas tertentu dalam negeri. Pasal 3 berbunyi, yang pertama terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Yang kedua, pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Yang ketiga, pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara selektif. Pasal 4 berbunyi, yaitu tetap dengan perubahan penjelasan pasal 4 sehingga penjelasan pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini. Kemudian pasal 5, yang pertama, pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Selanjutnya, pasal 6, terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur. Yang kedua, dalam hal pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait. Pengaturannya didasarkan pada ketentuan undang-undang ini. Pasal 6A, yang pertama, orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses ke kepabeanan. Selanjutnya adalah pasal 7A. Di sini masuk kepada bab 2, yaitu pengangkutan barang impor dan ekspor. Pasal 7A yang berbunyi, pertama, pengangkut yang sarana pengangkutannya akan datang dari yang pertama luar daerah pabean, yang kedua dalam daerah pabean yang menyangkut barang impor, ekspor, atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean. Selanjutnya pasal 8A, pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikut dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikut lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean. Pasal 8B, yang pertama yaitu pengangkutan tenaga listrik, barang, cair, atau gas untuk impor ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean. Yang selanjutnya adalah pasal 9A. Pengangkut yang sarana pengangkutannya akan berangkat menuju keluar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, ekspor, atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Selanjutnya adalah pasal 1A. Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin apabila dapat izin kepala kantor pabean. Selanjutnya adalah pasal 11A. Barang yang diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Yang kedua, pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diperlukan terhadap barang pribadi, penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean atau jumlah tertentu. Pasal 13, yaitu bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 1. Terhadap barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, atau barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titip. Selanjutnya adalah pasal 14. Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang. Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Selanjutnya pasal 15, yang pertama, nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Yang kedua, dalam hal nilai pabean untuk perhitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang dan barang identik. Selanjutnya adalah pasal 16. Yang pertama, pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Yang kedua, pejabat bea cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk perhitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Dan terakhir yaitu pasal 17. Yang pertama, Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. Yang kedua, di dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dengan pasal 16. Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk yang pertama melunasi bea masuk yang kurang dibayar, yang kedua mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar, serta poin ketiga yaitu bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat 2
dibayar sesuai dengan penetapan kembali. Baiklah, sampai sini hasil presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.